Dulu sebelum kamu datang ke sini, banjir tidak segini besarnya. Tapi setelah kamu datang, banjir meluas kemana-mana. Jangan sembarangan ya. Kenyataan dong. Dana banjir saya kurangi memang. Kamu tahu untuk apa? Enggak. Beli lem. Barat itu masih jumlah airnya banyak sekali sehingga tidak leluasa mengalir. Karena itu mungkin di Kemang akan perlu waktu untuk sampai airnya turun. Perlu waktunya apa? Karena air dari hulu masih terus mengalir dengan amat deras. Nah, di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu yang mengirimkan ke Jakarta. Karena air-air yang berada dari kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Pernyataan Anies Baswedan ini langsung dikritik fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta dianggap tak berbuat banyak dalam penanggulangan banjir. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk kiranya tidak menyalahkan kiriman-kiriman banjir air dari tempat lain. Karena berdasarkan data yang kami terima bahwa status pintu air di Katulampa dan di Depok statusnya masih siaga 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta pada hari ini sepenuhnya disebabkan oleh daya resap DKI Jakarta yang sangat minim. Dan oleh karena ini juga saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Gubernur bahwa Bapak Gubernur sudah memimpin Jakarta selama 3,5 tahun. Akan tapi memang masih banyak sekali PR-PR yang belum diselesaikan. Jadi bukan hanya sekedar warna genteng warga saja, tapi permasalahan utama dari DKI Jakarta salah satunya banjir ini sepertinya masih banyak sekali yang masih harus dikerjakan. Terkait banjir Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menargetkan banjir bisa surut dalam waktu 6 jam dengan langkah penanganan banjir. Namun bagi warga korban banjir, mereka tentu berkeinginan banjir tak kembali datang menghampiri mereka. Tim Liputan Kompas TV. Banjir di Jakarta itu kan banyak hal ya. Betul bahwa ada yang dari hulu. Tetapi catatannya adalah di Katulampa itu paling tinggi siaga 3. Nah, Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah, ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakartanya yang tinggi. Gitu. Itu catatan pertama. Yang kedua, bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi das menuju ke hilirnya. Ya, saya sudah menyurati Pak Gubernur waktu itu, temuan kami dari ekspedisi Ciliwung yang sebetulnya harus jadi perhatian bersama. Ya, banyak perumahan liar, banyak limbah dan lain-lain gitu. Jadi persoalan banjir ini sekali lagi nggak bisa dadakan, tidak bisa ditangani ketika musim hujan saja, harus terintegrasi semua dari hulu ke hilir gitu. Itu persoalannya. Sudah ada jawaban Pak dari Jakarta terkait rencana normalisasi? Belum. Kalau dari kementerian sendiri apakah ada rencana untuk memperbaiki das Ciliwung? Iya, kalau dari kementerian koordinasi terus berjalan ya, dari KLH. Jangan dikira bukan saya yang menyebabkan banjir. Ini harus saya jelaskan. Beda antara naturalisasi dan normalisasi. Ini masyarakat harus tahu. Bedanya. Beda naturalisasi, normalisasi. Beda, walaupun ada persamaannya. Apa? Sasi. Ini yang harus tahu. Jadi jangan sembarangan menuduh. Tidak bisa disamakan normalisasi dan naturalisasi. Bedanya apa dong? Enggak bisa. Entah itu naturalisasi, normalisasi, administrasi, buat lokalisasi. Saya nggak tahu. Yang penting kerjakan. Nah itu masalahnya. Kok masalah? Kerjakan. Iya. Nah saya nggak bisa kerja. Loh, berarti kan saya nggak bisa disalahkan, wong saya nggak kerja apa-apa.